Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nggih. Saya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Nggih. Ingin meminta waktunya Bapak sebentar dalam rangka wawancara tugas dari pendidikan guru penggerak saya, Nggih, nggih. yakni demonstrasi kontekstual. Apakah Monggo. Bapak bersedia? Siap Pak. Monggo. Maju. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, Nggih. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke Pak. Ini Pak ya, sebagai seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya akan ada berbagai kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus di mana keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan dilema etika, atau kasus di mana salah satunya benar dan lainnya salah. Kedua, kasus tersebut harus diidentifikasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami setiap kasus. Tentunya untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Suatu contoh umpamanya kasus murid, kenakalan siswa, maka paling tidak nanti yang akan saya mintai komunikasi adalah termasuk wali murid, guru-guru, bisa juga ke masyarakat dan lainnya. Nah, setelah masalah dipahami, saya perlu melakukan beberapa hal untuk dapat memetakan apakah kasus saat ini adalah persuasi moral atau dilema etika. Nah, untuk itu perlu dibuat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat suatu kasus menjadi dilema etika jika kedua permasalahan yang saling bertentangan tersebut tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku atau menimbulkan keresahan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari kondisi, maka dipastikan bahwa itu adalah kasus dilema etika. Dan di sisi lain, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus persuasi moral. Terima kasih untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Monggo. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, begini Bapak, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan dua hal yang sama benarnya. Pertama, faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan seorang atau banyak orang mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa keadilan atau kasih sayang, atau berdampak untuk saat ini atau selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Oke, ini Pak, suara hati dan akal itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling sedikit mudaratnya dan paling besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan siswa jika kasusnya terkait dengan siswa, berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis kepedulian. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi dengan meninjau fakta dan mencari peluang, kemudian mengambil keputusan, kemudian keputusan ditinjau kembali sampai keyakinan akan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam tuntutan ilahi
keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang sangat bertanggung jawab. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, ini Pak, dalam hal pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif untuk dilakukan adalah menyederhanakan inti masalah dan mengembangkan kebijaksanaan. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, ini Pak ya. Jadi akibat dari keputusan yang diambil, mungkin pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Nah, proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk ikhlas menerima dan menjalankan keputusan tersebut, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, Pak. Dan tetap teguh dalam menjalankan keputusan yang telah kita sepakati. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya Pak, sebetulnya berkenaan dengan jadwal itu tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian suatu kasus. Jadi melihat kita kasusnya, nah prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, ini tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus diselesaikan secepatnya. Guna terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, kondusif bagi seluruh warga sekolah ini, Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh jelas Pak, itu ada Pak. Jadi komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman teori pengambilan keputusan ini merupakan sebagai pemimpin. Ya, jadi merupakan faktor yang memudahkan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, Pak. Gini, dalam mengambil keputusan ini perlu adanya mengenali jenis kasusnya. Sebaiknya bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan tes, lalu melakukan tes versus terus untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan dapat diambil dalam sesuai dengan asas-asas yang tidak merugikan siswa. Itu Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Bapak bersedia saya wawancarai dan jawaban-jawaban Bapak ini akan menjadi wawasan bagi saya utamanya karena saya memang lagi belajar Pak dalam tahap pendidikan guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan, yang mana dalam tugas modul 3.1 itu ada penugasan yakni mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah di daerah saya.
Eh, saya minta waktunya Bapak sebentar, bisa nggih? Bisa. Nggih. Eh, Pertama, ini saya minta pengalaman dari Bapak sebagai pimpinan sekolah di SDN 3 Brengkok. Ini terkait pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak alami dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, Pak G. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih Pak Sutrisno Setio. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Tris yang telah berkenan untuk mewawancarai kami. Begini, masalah kasus itu pemahaman saya itu saya kategorikan ada 2 poin. Dan pertama kasus indisipliner, yang kedua kasus degradasi moral atau dilema etika atau bujukan moral. Itu yang saya istilahkan adalah kasus amoral. Untuk kasus amoral itu karena kita itu di dunia pendidikan, sehingga tindakan kami sangat terukur dan jelas. Pertama, saya kalau memang guru yang bersangkutan atau personil yang bersangkutan itu adalah GTT, maka kewenangan kami saya berhentikan. Kalau memang itu unsur ASN, maka kewenangan kami saya laporkan dan saya mohon untuk ditindaklanjuti oleh atasan kami untuk segera dimutasi. Itu kalau kena degradasi moral. Sebagai contoh misalnya ada kasus katakanlah mabuk-mabuk, minum, judi, narkoba yang kebetulan di lingkungan sekolahan. Itu yang umum. Yang tidak umum kadang-kalanya ada selentingan-selentingan perselingkuhan. Nah, itu harus segera kita analisis, itu kita tindak lanjuti. Terkait kasus yang kedua, itu yang saya kategorikan sebagai kasus indisipliner. Ini selama kami masih mampu tetap kami bina, dan insya Allah kami tidak akan menindaklanjuti secara gradual, secara keras, misalnya sampai pemencatan dan lain sebagainya. Itu untuk poin itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan, karena ada 2 putusan yang harus kita ambil, ada 2 kebijakan yang harus kita laksanakan yang terkait dengan kesejahteraan dan mengandung nilai-nilai kebaikan, maka kita ambil dengan secara seksama. Karena kita berdiri tidak sendiri, saya itu selalu membawa konsep bahwasanya pemimpin itu adalah ing asor sung tulodo, ing madya maun kosro tuturi anjani. Sehingga kita putuskan untuk keputusan itu kita ambil putusan bersama. Mana yang kita ambil yang bermasyarakat untuk yang lebih banyak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik, terima kasih. Karena yang kita analisa adalah studi kasus, maka saya melakukan beberapa analisis. Di antaranya saya butuh monitoring, sehingga butuh penyelidikan. Masalahnya apa? Jangan sampai kami salah mengambil tindakan sehingga mengorbankan nasib dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Setelah kita selidiki dan kasus itu betul-betul terjadi, maka selama masih dalam kategori dua kasus tadi, yaitu etika moral atau kebujukan moral, kemudian dilema etika, maka kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau sudah terkait masalah dilema moral, maka saya akan melaksanakan tindakan keras karena tidak sesuai dengan dunia kita, yaitu dunia pendidikan. Itu Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Untuk kasus dilema etika, itu yang terbaik adalah dengan jalan berkolaborasi. Yang harus kita sampaikan dari beberapa unsur warga sekolah, diantaranya adalah saya sebagai kepala sekolah, kemudian saya harus melibatkan unsur dari wali murid, kemudian ada unsur juga yang harus tidak boleh kita tinggalkan, yaitu dari komite sekolah, kemudian dari beberapa guru yang kita anggap sebagai guru senior. Nah, setelah itu kita baru bisa mengambil kebijakan dan bisa mengambil keputusan. Berarti poinnya adalah berkolaborasi dengan stakeholder sekolah, ya Pak? Iya, berkolaborasi dengan stakeholder sekolah yang ada. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terima kasih. Dari beberapa kasus yang sudah pernah saya alami, saya mengalami, bisa saya ceritakan Pak? Oke, bisa. Saya pernah mengalami di waktu di SD yang terdahulu, tidak perlu saya sebutkan SD-nya, itu pernah mengalami yang pertama dan baru saja saya sebagai kepala sekolah. Pertama adalah kasus guru kami GTT yang terlibat masalah narkoba. Tindakan saya apa? Begitu saya tahu, kemudian saya klarifikasi. Pertama saya ke kepala desa dan ternyata betul sudah ada informasi masukan kepala desa, dan bahkan saya itu dapat informasi dari teman dan sudah ada foto bahwa guru kita itu tertangkap. Karena sebagai kepala sekolah saya mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan guru tersebut, saya antisipasi, saya cek semua, jangan-jangan ada barang yang ditaruh di sekolah. Sebelumnya sudah sering saya ingatkan, karena saya sudah mengadakan penyidikan, Pak, tolong jangan sampai sako di sekolah, apalagi sampean guru olahraga. Langkah saya antisipasi itu, saya sering mendampingi Pak Guru untuk mengajar olahraga kalau misalnya di lapangan dan sebagainya. Itu. Nah, setelah itu betul-betul terjadi dan faktanya sudah menjadi urusan kepolisian, maka saya harus laksanakan sidang komite dari kepala sekolah bersama guru bersama komite, itu melaksanakan sidang, mengambil keputusan pemecatan karena dengan bujuk moral. Ya, karena ada pelanggaran moral. Pelanggaran moral. Yang kedua, ini juga sudah saya tegur, sudah saya laksanakan penyidikan dan kasusnya sama, etika moral, yaitu terjadi perselingkuhan Pak. Tindakan saya pun sama, saya lakukan pemecatan
dan saya instruksikan untuk SD yang bersangkutan untuk dari pihak yang satunya juga supaya dipecat, sehingga kedua-duanya dilaksanakan pemecatan. Karena waktu itu kebetulan yang punya perilaku demikian itu adalah teman-teman kita yang masih GTT, Pak. Jadi saya mohon maaf, saya kalau terkait masalah degradasi moral, insya Allah saya setelah cross check ke pembuktiannya, saya mesti saya keras untuk melakukan pernyataan. Itu, Pak. Berarti kalau ada pelanggaran hukum langsung tegas, Pak ya? Iya. Tapi kalau indisipliner karena sifatnya disiplin itu mesti kita laksanakan pembinaan, Pak. Pembinaan. Terkait masalah pertanyaan berikutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik. Untuk kasus dilema etika, sebetulnya dilema etika itu kan hanya istilah loh, Pak. Dilema itu seperti bagaikan makan buah si malakama. Sehingga kalau mengacu dari bahasa itu, ya kasusnya tetap sama. Kasus intinya adalah degradasi moral. Nah, saya menyelesaikannya jalan yang paling mudah itu pertama adalah pengamatan, penyidikan, dan sebelum itu chaos, artinya terbukti dan dicium oleh masyarakat, itu saya laksanakan untuk peneguran. Sering saya tegur, yang pengguna juga saya tegur, dan saya sudah tahu itu, bahkan saya ke saudaranya, ke orang tuanya, dan orang tua dan saudaranya itu tidak mempercayai saya. Kemudian setelah terjadi, saya laksanakan dengan keras. Itu yang pertama. Berarti bagaimana yang mempermudah? Semuanya ada toleransi kemanusiaan, yaitu dengan jalan musyawarah menyelesaikan dulu. Seperti kasus etika moral, misalnya dari segi obat-obatan terlarang, ataukah dari segi perjudian, ataukah dari segi perempuan atau laki-laki selingkuh dan lain sebagainya, itu bisa kita atasi dengan pertama dengan menyampaikan secara diam-diam, secara pribadi, Pak. Jangan sampai terdengar dengan temannya yang lain. Jadi misalnya si A kita dengar melakukan ini, setelah kita mengadakan pengamatan karena sebagai kepala sekolah merasa bertanggung jawab, kok misalnya kok mendekati positif, maka segera kita panggil, kita ajak ngomong-ngomong bersama. Nah, setelah itu kita akan tahu jawabannya seperti apa, perubahan yang terjadi seperti apa. Kalau misalnya terjadi, ya itu baru kita adakan tindakan, Pak. Jadi yang mudah itu proaktif, berkolaborasi, tetap berkolaborasi, sehingga ndak langsung mengambil kebijakan yang kita tidak tahu pokok permasalahannya, sehingga takutkan kita itu nanti pertama ada tuntutan balik, tidak terima karena merasa diperlakukan kurang adil, sepihak, sehingga kita butuh konfirmasi dulu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih. Pembelajaran yang bisa kita ambil sangat banyak sekali, dan kita sebagai pimpinan juga tidak terlepas dari segi unsur manusia, juga suatu ketika akan mengalami hal-hal yang seperti yang kita hadapi, sehingga kita tidak, pertama, jangan pernah menguncilkan atau memojokkan atau membuat yang bersangkutan itu merasa dikucilkan
atau merasa terkena sanksi sosial. Itu yang pertama. Terkait masalah apa tadi? Terkait Pak. dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, masalah mengapa kok jangan sampai terkena sanksi sosial? Karena sanksi sosial itu nanti kalau terbukti dengan sendirinya itu sudah ada tersendiri. Itu yang pertama. Jangan kita yang menciptakan. Itu berarti yang kita peroleh pertama adalah kesabaran kita, menguji kesabaran kita. Kemudian yang kedua, teknik bagaimana mengatasi kasus-kasus seperti itu. Kemudian yang ketiga, sehingga bisa, ini yang terpenting, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada warga kita, khususnya yang kita pimpin, untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan Bapak saya wawancarai. Ini akan menjadi pelajaran bagi perkembangan perjalanan karir saya ke depan. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa menjadi pengalaman hidup juga buat saya ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama juga saya sampaikan banyak-banyak terima kasih pada Pak Tris. Dan saya doakan semoga termotivasi Pak Tris untuk menjadi calon guru penggerak. Dan saya doakan mudah-mudahan lulus. Amin. Dan berhasil apa yang dicita-citakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kami juga ada kurang lebihnya jawaban kami mohon maaf. Terima kasih Pak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Tolong sampein soal ini. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, kepala sekolah mengambil keputusan dengan cara 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Ketiga, membuat keputusan yang berpihak pada murid, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan potensi negatif. Hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah menurut saya sudah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai luhur dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan. Namun tidak semua langkah yang dilakukan secara berurutan, ada langkah yang tidak dilakukan, seperti menguji benar atau salah dan trilema pilihan investigasi. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa kesamaan. 1. Melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta. 2. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak terutama yang terlibat dalam masalah. Perbedaan antara kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan. 1. Kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang menghargai siswa dan bertanggung jawab. 2. Kepala sekolah kedua mengutamakan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur sekolah dan pihak terkait masalah. Menurut saya lebih menonjol dalam pengambilan keputusan menurut langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori pada modul 3.1 adalah kepala sekolah pertama.
Rencana ke depan para pemimpin jika dihadapkan pada dilema etika atau persuasi moral akan melakukan tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian secara lebih lengkap termasuk menguji dan menyelidiki pilihan trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan trial and error test, melakukan refleksi atas keputusan yang telah diambil serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap masalah dilema etika, baik ketika menghadapi masalah siswa maupun ketika ada rekan guru yang menghadapi masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang saya pelajari pada modul ini.